Mungkin kalau kita mendengar nama Kuwait, yang terbesit di kepala kita adalah kilang dan minyak saja. Tapi coba kita telisik lebih jauh. Faktanya, Kuwait adalah negara kecil di Teluk Persia yang menyimpan kontras mencolok antara gurun, laut, dan kota-kota modern. Dengan luasnya yang hanya sekitar 17.800 km persegi, bahkan lebih kecil dari Pulau Bali, Kuwait adalah salah satu negara terkecil di dunia, namun memiliki salah satu cadangan minyak terbesar di bumi. Ibu kotanya, Kuwait City, pernah disebut sebagai Mutiara Teluk karena keindahan pelabuhannya dan sejarah panjang perdagangan mutiara sebelum pertambangan minyak terjadi secara besar-besaran di negara ini. Kuwait juga menjadi negara Arab pertama di Teluk yang membentuk konstitusi dan parlemen terpilih. Jadi mari kita selami lebih dalam sebuah negeri yang panas namun tak pernah membosankan, tempat di mana pasir dan kemakmuran hidup berdampingan, serta masa depan sedang dibangun pelan tapi pasti. Antara pasir dan pantai, Kuwait terletak di ujung barat laut Teluk Persia, berbatasan langsung dengan Arab Saudi di selatan, Irak di utara dan barat. Meski kecil secara geografis, posisi strategis Kuwait menjadikannya pintu gerbang penting di kawasan Teluk. Wilayah negara ini sebagian besar berupa dataran rendah yang penuh dengan pasir, dengan sedikit variasi topografi. Bentang alamnya didominasi oleh gurun kering dan dataran garam yang terbentuk akibat penguapan ekstrim dan minimnya curah hujan. Kuwait tidak memiliki sungai permanen atau danau alami, namun ada fasilitas waduk buatan, sistem air bawah tanah, dan fasilitas desalinasi yang menopang kebutuhan air masyarakatnya. Wadi Al-Batin di bagian barat laut merupakan cekungan kering yang dulunya menjadi aliran sungai musiman, dan kini menjadi bagian dari batas alami dengan negara tetangganya, Irak. Meski gurun mendominasi, wilayah pesisirnya memegang peranan penting. Kuwait memiliki lebih dari 500 km garis pantai dan menjadi jalur utama aktivitas ekonomi, transportasi, dan perikanan. Laut yang mengelilinginya mengandung padang lamun dan terumbu karang. Tak hanya itu, Kuwait juga memiliki sejumlah pulau kecil, seperti Pulau Failaka, pulau bersejarah yang dihuni sejak masa Yunani kuno, serta memiliki peninggalan arkeologi dari era Alexander Agung. Ada juga Pulau Bubian, salah satu pulau terbesar di Kuwait, tapi tidak berpenghuni. Kini dilindungi sebagai kawasan ekologis penting bagi burung-burung migran dan satwa liar. Ada juga Pulau Warbah, wilayah kecil yang strategis di dekat perbatasan Irak. Bahkan ini pernah menjadi sengketa, namun kini sudah berada di bawah kendali Kuwait. Suhu negara ini terhitung sangat ekstrim, terutama di musim panas yang mencapai lebih dari 50 derajat Celcius, dan menjadikannya salah satu wilayah terpanas di dunia. Namun, meski kering dan tandus, Kuwait terus membentuk identitas geografinya melalui pemanfaatan teknologi dan konservasi, menjaga kehidupan di tengah kekeringan. Di tanah yang kering, pasir panas, dan hujan yang nyaris tak datang, apa yang bisa tumbuh di tempat tersebut? Jawabannya adalah kehidupan yang gigih dan cerdas dalam beradaptasi. Dengan curah hujan yang rata-ratanya hanya 100 hingga 120 mm per tahun, lingkungan di Kuwait termasuk kering. Musim panas panjang dan ekstrim, sementara musim dingin berlangsung singkat, namun cukup sejuk untuk membawa sedikit hujan.
Meski tampak kering, wilayah gurunnya dihuni oleh berbagai jenis tanaman tahan panas, seperti Rantherium epaphosum, yaitu bunga nasional Kuwait yang mekar dengan warna kuning cerah setelah hujan turun, serta semak haloxylon dan rumput gurun. Fauna khas juga menghuni ekosistem padang pasir ini, seperti rubah pasir, ular, dan kadal endemik yang aktif pada malam hari saat suhu mulai turun. Saat musim migrasi tiba, beberapa burung juga menjadikan Kuwait sebagai tempat persinggahan penting di antara Asia dan Afrika. Tapi dari itu semua, upaya yang paling penting dalam menjaga ekosistem adalah pendirian kawasan konservasi, seperti Sabah Al-Ahmad Natural Reserve, sebuah cagar alam seluas lebih dari 320 km persegi. Wilayah ini mencakup area padang pasir, sabkha, dan daerah basah musiman. Di tempat ini, satwa-satwa langka dan tumbuhan gurun dilindungi dari perusakan habitat. Di sisi lain, pemerintah juga aktif menanam kembali kawasan yang terdegradasi. Proyek Greenbelt dan revegetasi gurun menjadi langkah nyata untuk penghijauan wilayah gersang dan mengurangi dampak badai debu. Tapi tantangan besar juga datang dari industri dan urbanisasi cepat, terutama di sekitar Kuwait City dan kawasan minyak. Tapi di beberapa tahun terakhir muncul sebuah kesadaran baru, terutama di kalangan masyarakat muda, terhadap pentingnya keberlanjutan dan konservasi. Kuwait juga meningkatkan penggunaan energi matahari dengan proyek-proyek besar seperti Shagaya Renewable Energy Park sebagai bentuk langkah maju dalam transisi energi bersih dan perlindungan lingkungan. Di tengah keterbatasan iklim, Kuwait mengajarkan kita bahwa menjaga alam tidak harus menunggu hutan tropis atau sungai panjang. Kadang itu dimulai dari setetes air, sehelai daun, dan kemampuan untuk bertahan. Kota-kota dan pusat kehidupan. Meski sebagian besar wilayah Kuwait adalah gurun, denyut kehidupan modernnya berpusat di sejumlah kota yang dinamis. Paling utama tentu saja Kuwait City, ibu kota sekaligus pusat sejarah, pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Di tepi Teluk Persia, Kuwait City menjulang dengan menara-menara pencakar langit, mal-mal mewah, serta pelabuhan yang selalu sibuk. Tapi jangan salah, di balik tampilan modernnya itu, kota ini menyimpan banyak cerita. Dari Souk Al-Mubarakiyah yang sudah ada sejak lebih dari 200 tahun lalu, hingga Menara Kuwait atau Kuwait Towers yang ikonik. Menara berarsitektur futuristik yang menjadi simbol kebanggaan dan identitas nasional. Tak jauh dari ibu kota, ada Hawali, sebuah kota satelit yang ramai dengan institusi pendidikan, pusat komputer, dan komunitas ekspatriat. Wilayah ini juga menjadi rumah bagi banyak pendatang, termasuk dari Asia Selatan dan Filipina. Mereka mengisi peran penting dalam perekonomian negara. Sementara itu, Farwania dikenal sebagai wilayah terpadat penduduknya, dengan kompleks perumahan, rumah sakit besar, dan jalur transportasi strategis menuju bandara internasional. Daerah ini mencerminkan sisi keras tapi nyata dari kehidupan urban Kuwait. Lalu ada juga Al-Ahmadi, kota yang tumbuh bersama sejarah minyak negara ini. Dibangun sejak masa kolonial Inggris sebagai kota perumahan bagi insinyur dan pekerja minyak. Al-Ahmadi kini menjadi pusat penting bagi industri energi dan penyimpanan minyak. Selain itu, kota ini menyimpan taman-taman luas dan tata ruang yang lebih teratur dibandingkan kota lainnya.
Jangan lupakan juga Jahro yang terletak lebih ke barat dan memiliki akar budaya yang kuat. Disinilah kita bisa melihat jejak kehidupan suku Baduy yang masih tersisa, sekaligus menyaksikan perpaduan antara modernitas dan tradisi. Meski panas dan gersang, kota-kota di Kuwait berdiri sebagai bukti bahwa kehidupan bisa tumbuh di tengah keterbatasan, dan justru dari situlah kekuatan sejati muncul.